Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Produk slow fashion Indonesia Sukacita mendapatkan respon positif dari pasar New York. Semangat Sukacita yang bersesuaian dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan ditengok oleh PBB dan membawanya ke pusat mode dunia New York. Selengkapnya liputan VOA dari Manhattan, New York. Berikut kita simak liputan dari tim VOA. Dari tangan para ibu di pedesaan Indonesia, produk mode Sukacita telah dipesan ke banyak konsumen internasional. Dan kini produknya berhasil tembus pasar New York, Amerika. Mungkin yang paling jauh, ya ini, ke US. Produk slow fashion Sukacita yang berkesesuaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB mendapatkan perhatian dari Badan Program Pembangunan PBB UNDP dan dihubungkan dengan The Canvas di New York yang memasarkan produk mode premium dari berbagai negara. So people are no longer willing to spend that much for the typical name brands, and also people are becoming much more conscious about fast fashion. People always walk into the store and they love the selection we have because we have a lot of very unique pieces that you're never going to find anywhere else. Produk Sukacita dijual di toko The Canvas New York sejak akhir 2023 lalu. Menurut pengelola The Canvas, produk pakaian Sukacita mendapatkan respon yang positif dari pasar New York, khususnya di musim semi dan musim panas ini. Everyone loves the pieces. They're more so spring-summer oriented naturally. So now we're seeing a bit of more of a pickup, with the merchandise. But everyone loves the handmade details. Tren slow fashion yang ramah lingkungan dan menghargai tenaga pekerjanya kini terus naik daun. Namun, ini bukan tanpa konsekuensi. One of the problems with heritage craft is that in order to pay people a living wage to do it, the cost of that living wage gets passed on to the consumer ultimately. Harga Sukacita tergolong tidak murah, berkisar di Rp260.000 untuk aksesorisnya hingga Rp12 juta seperti koleksi base cap yang pernah dikenakan vokalis Coldplay Chris Martin. Yang kemarin sempat Chris Martin itu tuh ada yang bilang kayak, wow, itu bisa beli motor or something gitu. Melalui pesan di label pakaiannya, Sukacita mengedukasi pembeli bahwa harga mahal bukan hanya untuk kualitas baju, namun juga manfaat penghidupan layak yang diterima melalui upah para pengrajinnya. Sukacita itu melalui banyak banget tangan pengrajin. Mulai tadi yang aku ceritain, mulai dari kalau misalnya koleksi kapas, mulai dari petani kapasnya sendiri, itu kita memberi impact kepada mereka. Yang membersihkan kapasnya, yang memintalnya jadi benang, terus kemudian penenunnya, kemudian kalau misalnya di batik, of course pembatiknya, terus juga habis itu yang celup, yang mewarnainnya, terus sampai ke yang bikin pola, motong kain, menjahit, fitting, sampai finishing semuanya. Itu menyentuh sangat banyak tangan pengrajin dan memberi impact kepada mereka. Itu yang penting. Produk Sukacita dipasarkan di The Canvas bersama dengan brand-brand internasional lainnya yang semuanya mengedepankan konsep slow fashion. Dari New York, Randy Wicaksana dan Nadira Gasani, VOA. Pemirsa, sebuah produsen pesawat Tiongkok secara resmi merilis jet komersial ke pasar internasional. Hal ini merupakan salah satu upaya Tiongkok merebut pasar pesawat komersial global yang dikuasai raksasa Amerika dan juga Eropa. Berikut kita simak liputan dari tim VOA. Pasar penerbangan komersial Indonesia merupakan pasar penerbangan komersial dengan pertumbuhan tercepat kedua setelah Tiongkok, menurut Kantor Perdagangan Internasional Amerika Serikat. Produsen pembuat pesawat asal Tiongkok, Commercial Aircraft Corporation of China atau COMAC, tengah gencar memasarkan pesawat jet baru mereka C919 ke pasar internasional. COMAC mencoba masuk ke pasar Asia di tengah dominasi raksasa industri penerbangan Boeing dan Airbus. Bayu Sutanto, Sekjen Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia, menilai ada peluang bagi COMAC untuk bisa memasuki industri penerbangan global. Selalu ada celah karena industrinya juga dinamik, kebutuhannya juga berbeda-beda dan tidak bisa dipenuhi oleh satu single provider atau satu single jenis pesawat. Contohnya kan hampir semua maskapai penerbangan pakai produk campuran kan. Pada Februari dan Maret 2024, COMAC menjalani promotional tour ke 6 negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memamerkan jet terbaru mereka C919. Pengamat penerbangan Alvin Lee mengatakan, COMAC bisa mengambil keuntungan dari sejumlah masalah yang tengah dihadapi Boeing dan Airbus. Boeing sedang mengalami masalah, sedangkan di Airbus sendiri backlog-nya ini panjang.
untuk mendatangkan Airbus 320 yang baru, itu bisa waiting periodnya sampai 5 tahun. Ini merupakan peluang yang bagus untuk Comac C919 yang kapasitasnya ini setara dengan Airbus 320 dan Boeing 737. Tapi untuk bisa beroperasi di negara lain, C919 harus mendapatkan sertifikasi dari otoritas penerbangan sipil di masing-masing negara. Hingga saat ini, belum ada negara di Asia Tenggara yang mensertifikasi C919. Namun, pesawat jet buatan Comac lainnya, ARJ21, telah disertifikasi oleh Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia. Dan hal ini dapat membuat proses sertifikasi selanjutnya menjadi lebih mudah. Memang kalau memang sudah mengenal pabrikannya, itu menjadi lebih familiar, lebih cepat prosesnya, tapi prosedurnya semua sama. Boeing memperkirakan jumlah pesawat komersial di Asia Tenggara akan meningkat 4 kali lipat menjadi lebih dari 4.000 pesawat dalam waktu kurang dari 20 tahun ke depan. Dan Tiongkok ingin memastikan pesawat buatan mereka ada di antara pesawat-pesawat tersebut. Dari Jakarta, Ahadian Utama, Indra Yoga, dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.